Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Miss. Terima kasih untuk kehadirannya tepat waktu. Melihat kehadiran yang masih waktu sampai jam kita atau 5 menit baru akan mulai kita. Selamat pagi, Bu Siska. Selamat pagi, Ibu-Ibu dan Bapak. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan menunggu. Kita mulai aja. Saya mau sapa sekali lagi semuanya. Shalom Bapak Ibu, Papa Mama, dan orang tua siswa kelas 7, 8, dan 9. Shalom Ibu, selamat pagi. Shalom. Shalom, selamat pagi Ibu. Terima kasih. Halo, selamat pagi semua. Terima kasih. Terima kasih Maaf Bu, Ibu mute. maaf Ibu. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Terima kasih atas antusias para orang tua yang terkasih dan juga Bapak kita pada pagi hari ini. Saya Miss Marisa akan menjadi moderator dalam pertemuan kita pagi hari ini menyambut semua Bapak Ibu. Sekaligus saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Miss Marisa, saya guru bahasa Inggris baru di SMP Yosudarso. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Oke, sekali lagi saya boleh mendengarkan suaranya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, semangat sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Tak lupa juga saya mewakili SMP Yosudarso. Kami selamat Natal bagi Bapak Ibu yang merayakan dan juga selamat tahun di tahun ini
tubuh kita semakin diberi kesehatan, dan kita berharap pandemi ini segera berlalu, ya, sehingga kita bisa melaksanakan program yang nantinya akan membantu perkembangan anak-anak kita semua. Yang terpenting, berkat dan penyertaan Tuhan selalu mendampingi kehidupan kita. Amin. Oke, puji Tuhan, terima kasih. Sekarang kita akan langsung saja membuka pertemuan kita untuk sosialisasi PTMT yang akan didahului oleh, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Salib Suci, dan yang terakhir pelajar Pancasila. Kepada kepada operator, saya minta bantuannya.
Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke pemaparan materi, kita dahului acara kita ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Bowo. Kepada Pak Bowo, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Marisa. Bapak Ibu, marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Saya akan memimpin secara Katolik. Bapak Ibu yang Katolik, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Kita hening sejenak. Dalam Bapa dan Putra dan Roh di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu dan berterima kasih karena atas segala anugerah-Mu yang Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat menjalankan dan meneruskan kehidupan kami sehari-hari dengan tiada halangan apapun jua. Kami mengucap syukur untuk kami acara sosialisasi PTMT. Mohon berkat-Mu, semoga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Kami tentunya berdoa untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan Bapak Ibu orang tua di rumah. Berkatilah semoga dalam kondisi sehat, dalam kondisi selamat, sehingga dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kami juga berdoa pula untuk orang tua yang mungkin belum bisa hadir karena ada kegiatan yang lain. Berkatilah pula mereka sehingga mereka dalam kondisi sehat dan dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang di rumah. Berkatilah mereka, jagailah kesehatannya, sehingga mereka dapat dengan enak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dimulai dari Senin nanti. Allah Bapa yang Maha Kudus, doa yang sederhana ini kami ucapkan kepadamu dengan peran-peran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Terima kasih, Bu Maris. Amin. Terima kasih, Pak Bowo. Baiklah, Bapak Ibu, mohon dengan kasih yang bisa mengaktifkan kamera, bisa sama-sama dengan kami di sini untuk mengaktifkan kameranya ya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya akan langsung saja menyampaikan agenda setelah doa bersama yang sudah dipimpin oleh Pak Bowo. Kita akan masuk di dalam sosialisasi PTMT. Yang pertama, untuk kebijakan PTMT yang akan disampaikan oleh Pak Jajat, kemudian akan dilanjutkan dengan skenario pembelajaran oleh Pak Chandra, lalu protokol atau SOP PTMT oleh Pak Torik. Kemudian nanti akan ada sesi tanya-jawab, kemudian pengumuman tambahan dari sekolah, dan yang terakhir akan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Siska. Baiklah, kita masuk saja pada agenda selanjutnya, yaitu sosialisasi mengenai surat keputusan bersama dari 4 menteri yang akan disampaikan oleh Pak Jajat. Pada Pak Jajat, saya persilahkan. Terima kasih, Miss Mariska. Bapak dan Ibu, serta mungkin hari ini juga ada anak-anak yang sedang mengikuti. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Selamat pagi, Pak. Sehat ya, Bapak Ibu? Baik-baik. Iya. Baik, Pak. Iya, terima kasih banyak. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir secara virtual ini. Tidak lain, agenda kita adalah mempersiapkan putra-putri kita untuk PTMT di semester 2 ini. Bapak dan Ibu semuanya, tanpa terasa ya, kita sudah bergelut dengan pandemi ini sudah 2 tahun ya, hampir 2 tahun pas gitu ya. Anak-anak terus belajar di rumah.
ya. Kemudian pembelajaran juga berubah. Apakah nanti semester ini, semester 2 itu sudah berakhir pandemi ini? Tentu tidak ya Bapak Ibu ya. Belum berakhir pandemi ini. Tetapi pemerintah sudah melihat dan mengkaji baik buruknya mengenai pembelajaran jauh di 2 tahun belakang ya, sehingga pada akhirnya pada tahun ini, tahun 2022 semester 2 ini ada kebijakan baru ya tentang pendidikan di Indonesia yang ditandatangani oleh 4 menteri, sebutnya SKB 4 menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Mendagri, dan Menteri satu lagi saya lupa ya. Ada 4 menteri. Nah, Menteri Agama satu lagi. Dan Bapak Ibu, tadi sekilas ada yang berbeda ya, bahwa setelah kita menyanyikan lagu Marsalib Suci, ada lagu Pelajar Pancasila. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar atau mungkin juga mengetahui bahwa rencananya di Indonesia ini Menteri Pendidikan yang sekarang akan memperbaharui kurikulum di Indonesia, kurikulum pendidikan di Indonesia, yaitu dengan nama kurikulum prototype ya. Kurikulum prototype ini adalah bukan kurikulum yang baru, tetapi penyempurnaan dari kurikulum 2013 yang sekarang masih kita laksanakan. Nah, apa yang berbedanya atau yang mencolok berbeda dari kurikulum 2013 ke kurikulum prototype ini? Kurikulum prototype ini, Bapak Ibu, nanti akan lebih dimatangkan lagi bahwa lulusan anak-anak atau pelajar di Indonesia ini haruslah didasarkan pada Pancasila, dasar negara kita. Ya, sehingga ciri khas dari kurikulum prototype nanti adalah pelajar Pancasila. Jadi anak-anak kita nanti adalah anak-anak kita yang unggul dan tidak melupakan yang namanya Pancasila dasar. Jadi ya lagu pelajar Pancasila. Nah, dari kurikulum sekilas saja ini bertahap. Mulai di bulan ini diharapkan seluruhnya akan sudah bisa menerapkan kurikulum prototype itu di tahun 2024 ya. Jadi ya untuk sedikit demi sedikit kita akan menuju ke kurikulum prototype yang mungkin terlihat berbeda dari pembelajaran sebelum-sebelumnya. Bapak Ibu, di kurikulum prototype dan seterusnya. Nah, lebih banyak ke sana. Jadi nanti itu diharapkan tidak lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi pengetahuan, anak menghafalkan, kemudian dites, selesai. Tidak seperti itu. Tapi anak-anak diarahkan untuk belajar, menemukan, dan bisa memecahkan masalah sendiri. Itu yang diharapkan Bapak Ibu ya di kurikulum di kurikulum prototype. Nah, itu sekilas saja. Nanti juga akan ada topik permasalahan kita, Bapak Ibu. Topik kita pada hari ini adalah sosialisasi PTMT. Izinkan saya share screen.
Oke, Bapak Ibu, kaji baik buruknya di 1 hampir 2 tahun ini, sehingga pada semester ini, semester 2 tahun pelajaran 2021-2022, pemerintah mengambil kebijakan baru, ya, yaitu bahwa sekolah-sekolah harus sudah melaksanakan PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Memang pembelajaran tatap muka sudah juga dimulai di semester kemarin. Tetapi di semester kemarin masih sangat terbatas. Ya, kemudian dari sekolah. Nah, untuk semester genap ini itu ada pembaharuan. Apa saja pembaharuan tersebut? Kita akan melihatnya Bapak Ibu. Dasar hukum ya, SKB 4 Menteri tentang pembelajaran di masa pandemi dan juga surat edaran dari Dinas Pendidikan per tanggal 10 Januari. Nah, dalam surat tersebut, ya, surat dinas tersebut, itu dikatakan bahwa pembelajaran tatap muka harus sudah dimulai di semester genap ini, ya, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang wilayahnya PPKM-nya level 1 dan 2 itu wajib mengadakan PTMT 100%, ya. Itu inti dari SKB 4 Menteri dengan surat dari Dinas Pendidikan yang saya baca, ya. Bagaimana dengan level 3 dan 4? Itu ada ketentuan lagi. Kenapa saya hanya menampilkan level 1 sampai 2 saja? Karena di wilayah kita, ya, Kota Bandung itu sudah masuknya ke level 2. Jadi di level 2 itu harus sudah masuk 100%, ya, menurut SKB 4 Menteri. Tetapi ya diturunkan ke dalam kebijakan Kota Bandung, yaitu melalui Dinas Pendidikan Kota Bandung, tidak serta-merta bahwa pembelajaran itu dibuka 100%, ya. Kota Bandung itu tetap melaksanakan pembelajaran berdasarkan kategori. Karena sudah dimulai di semester kemarin itu ada 4 kategori di Kota Bandung, ya. Kategori pertama yang sudah menjadi pilot project atau piloting PTMT sebelum semester ganjil kemarin atau pada tahun ajaran 2020-2021 itu sudah ada yang memulai. Nah, untuk yang kategori 1 itu bisa 100%. Nah, bagaimana dengan SMP Yosudarso? SMP Yosudarso itu baru ada di level 2 atau kategori 2. Ya, kategori 2 itu hanya diperbolehkan maksimal 75% dari kapasitas siswa atau dari jumlah siswa. Ya. Nah, sementara mungkin Bapak Ibu di sini juga ada yang ada anaknya yang di SD. Nah, kalau SD Yosudarso itu sudah diperbolehkan maksimal 100%. Ya, maksimal Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti harus 100%, tapi maksimal 100%. Itu kebijakan dari Kota Bandung. Ya. Kemudian yang kedua, kalau di semester kemarin Bapak Ibu itu boleh memilih antara anaknya hadir sekolah PTMT, ya. Semester kemarin ya, mungkin Bapak Ibu juga disurvei. Kalau semester kemarin saya survei ya, siapa yang bersedia atau mengizinkan putra-putrinya untuk ke sekolah. Di survei 2% itu diambil 50%-nya, ya. Seperti itu kan. Nah, untuk saat ini di semester genap ini Bapak Ibu tidak boleh lagi tidak mengizinkan, ya. Jadi semuanya wajib hadir di sekolah PTMT, ya. Jadi saya tidak mengadakan survei lagi mengizinkan atau tidak, ya, tetapi ini sudah menjadi
Dinas Pendidikan Kota Bandung, itu semua siswa wajib mengikuti PTMT, ya, kecuali yang sakit, ya, dengan surat dokter, atau yang komorbid dengan ada surat keterangan dokter, ya. Yang lain, alasan yang lain itu tidak bisa diterima. Misalkan takut, karena alasan takut sehingga tidak diizinkan untuk PTMT, tidak bisa Bapak Ibu, ya. Jadi semuanya wajib hadir ke sekolah. Kemudian yang ketiga, kalau nanti seandainya ditemukan ada terjadi kelas, kan, maka ketentuannya adalah hanya ditutup selama 14 hari. Ya, sekolah itu hanya ditutup 14 hari atau 2 minggu. Tetapi kalau suspeknya tersebut bukan klaster dari sekolah, ya, jadi yang nanti akan di-tracing itu hanya di kelasnya kelas tersebut, ya. Atau kalau di sini dibaca itu hasil surveillannya nanti kurang dari 5%, itu hanya 5 hari ditutupnya. Tetapi kalau lebih dari 5% surveillannya, hasil surveillannya, maka akan ditutup 14 hari, ya. Kemudian berikutnya, ketentuan berikutnya adalah pembelajaran di sekolah itu maksimal hanya 6 jam pelajaran. Ya, jadi belum normal seperti tahun-tahun sebelum corona, ya Bapak Ibu, ya. Kalau tahun-tahun sebelum corona itu kan di sekolah ada yang sampai 7 jam, ya, atau sampai sore sampai dengan eskul. Nah, untuk saat ini maksimal hanya 6 jam pelajaran. Kemudian ketentuan berikutnya adalah bahwa semua warga sekolah nanti harus lolos QR code. QR code apa? QR code Peduli Lindungi, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi di sini nanti karena sekolah wajib ada QR code, ya. Tapi untuk saat ini belum terpasang, ya Bapak Ibu, karena pengajuannya juga membutuhkan waktu. Nanti ke depannya itu setiap orang yang akan hadir ke sekolah itu wajib scan QR code Peduli Lindungi dulu, dan di situ akan sudah tercatat apakah aman atau tidak. Karena tracing di situ cukup lengkap, ya. Mulai dari ini masuknya zona hitam dan lain sebagainya, apakah ini sudah vaksin atau belum, dan seterusnya, ya. Jadi nanti akan dipasang QR code. Nah, anak-anak juga nanti diharapkan, ya, sudah download atau memasang aplikasi Peduli Lindungi di HP-nya masing-masing, ya. Tapi ini kedepannya, ya Bapak Ibu, ya, untuk minggu-minggu ini belum ada karena membutuhkan waktu untuk mendapatkan QR code dari Kementerian Kesehatan ini, ya. Kemudian yang keenam, nah Bapak Ibu semua, ya, tidak hanya siswa saja, semua warga sekolah itu wajib menandatangani surat pernyataan. Surat pernyataan apa? Surat pernyataan, bukan surat pernyataan mengizinkan atau tidak, ya Bapak Ibu, ya. Di sini adalah surat pernyataan kalau nanti, ya, terdapat suspek, maka kan itu harus di tracing. Setelah tracing pasti harus dites, ya. Nah, disinilah diperlukan pernyataan bahwa bersedia untuk di tracing dan dites kalau nanti terjadi suspek. Bagaimana dengan pembiayaan? Ya jelas ini karena ini bukan menyangkut sekolah tapi menyangkut pribadi dan juga banyak orang, ya diserahkan kepada masing-masing, ya. Tapi nanti kami akan kerjasama dengan puskesmas kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Menanggapi dari SKB itu, ya. Sekolah mengambil kebijakan demikian, Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan melaksanakan PTMT ini dimulai hari Senin besok, tanggal 17 Januari 2022
jam pelajaran maksudnya. Tetapi kami menjaga keselamatan dan keamanan dari semua pihak. Kenapa? Karena selama liburan kemarin kami tidak tahu ya Bapak Ibu atau putra-putri Bapak Ibu itu habis dari mana, dari luar kota kah, atau bahkan sampai berkunjung ke zona hitam kah, seperti misalkan ya bukan zona hitam sih, artinya yang rawan lah ya, rawan dengan COVID ini, seperti di Jakarta misalkan, sekarang lagi rawan ya Bapak Ibu ya, di Jakarta itu sudah ditemukan ratusan suspek Omikron kan ya. Nah, takutnya kemarin itu pada ada yang ke sana, sehingga kami menjaga kondisi dulu ya, melihat kondisi dulu, situasi dulu, apakah ada gejala-gejala atau tidak. Ya, maka tidak serta-merta tanggal 10 kemarin dilaksanakan PTMT. Nah, puji Tuhan sampai dengan saat ini saya belum menerima kabar ada warga kita yang suspek ya. Mudah-mudahan sih tidak terjadi ya. Sampai saat ini kami pihak sekolah belum mendapatkan kabar mengenai adanya yang terjangkit varian baru Omikron. Sehingga kami menetapkan tanggal 17 Januari hari Senin besok sekolah akan melaksanakan PTMT. Kemudian yang kedua, PTMT yang akan dilaksanakan di SMP Sudarso itu dengan sistem shifting. Jadi dibagi dua Bapak Ibu ya. Dari 6 jam pelajaran itu nanti akan dibagi dua. 3 jam pelajaran, 3 jam pelajaran. Nah, bagaimana tentang shiftingnya, kemudian bagaimana hadir ke sekolah seperti apa, nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Chandra ya. Seperti apa sistem shifting ini. Kenapa saya mengambil kebijakan masih mengambil shifting bukan 100% atau 75% ke sekolah? Bapak Ibu, kunci utama dari PTMT ini tetap berpedoman pada keselamatan dari warga sekolah ya. Jadi tentu kami mempertimbangkan yang namanya kerumunan, yang namanya jarak. Ya, kalau kita semua hadirkan siswa ke sekolah, pasti itu akan terjadi kerumunan dan susah untuk menjaga jarak. Ya, kita juga tahu bahwa di sekolah kita itu bukan hanya 1 unit, tapi bahkan ada 3 unit. Ada TK, ada SD, ada SMP, dan semuanya itu wajib melaksanakan PTMT. Begitu pertimbangannya Bapak Ibu. Jadi kami mengambil kebijakan dengan sistem shifting. Kemudian yang ketiga, ya masing-masing shift nanti itu adalah 50% dari jumlah siswa di kelas. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Chandra. 4, shiftingnya itu nanti akan ditukar setiap minggu supaya meminta atau memohon kepada sekolah. Karena alasan orang tua kerjanya pagi, jadi Bapak Ibu minta anak-anaknya tidak ke sekolah siang. Itu tidak bisa Bapak Ibu ya. Karena kita juga harus bersikap adil, semuanya juga harus merasakan bagaimana shift pagi dan bagaimana shift siang ya. Untuk sementara, saya tegaskan Bapak Ibu ya, ini untuk sementara karena kita akan bertahap sampai ke 100 siswa hadir ke sekolah, artinya 100% di sini belajar dari pagi sampai dengan siang. Semuanya ada di sekolah, itu kan harus bertahap. Nah, untuk bulan Januari ini, kebijakan kami adalah ditukar ya. Jadi yang pagi minggu depannya ke siang, yang siang minggu depannya ke pagi, dan seterusnya ya. Kemudian kebijakan yang kelima adalah pembelajaran nanti kami akan laksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu artinya pembelajaran langsung tatap muka, berarti yang mengadakan PTMT langsung, ya itu sinkronus. Kemudian yang asinkronus berarti yang
rumah akan melaksanakan pembelajaran, tapi pembelajaran secara tidak langsung yang namanya asinkronus. Seperti apa bentuknya nanti akan dijelaskan juga dalam pembelajaran oleh Pak Chandra selaku kurikulum di SMP Yos. Wajib menandatangani surat persediaan tes COVID-19 kalau nanti terjadi yang namanya suspek ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh siswa atau SOP yang akan diterapkan oleh SMP Yosudarso? Ya. Yang pertama Bapak Ibu, nanti ketika sudah dibagi dengan shifting, kalau tidak saya juga memantau Bapak Ibu wali kelas itu sudah mengatur pembagian shiftingnya ya. Kelompok mana yang kebagian pagi 1, 2, 3 dan kelompok mana yang kebagian siang jam keempat, 5, 6 dan seterusnya ya. Nah, mohon hadirnya itu sesuai dengan Bapak Ibu wali kelas. Kemudian yang kedua, nanti mohon Bapak Ibu guru menghadirkan siswa ke sekolahnya itu 15 menit sebelum jam pembelajaran dimulai ya. Nanti jadwalnya akan di-sharekan oleh Pak Chandra atau ditampilkan oleh Pak Chandra mulai jam berapa anak-anak akan mengadakan pembelajaran di sekolah ya. Jadi 15 menit sebelum pembelajaran. Jangan terlalu pagi teuing. Kenapa? Karena akan saya maksudnya untuk menghindari kerumunan ya. Untuk mengorbankan kalau misalkan semua pembelajaran misalkan pukul 7 anak-anak sudah hadir 6.47 contohnya seperti itu. Jadi akan terjadi kerumunan-kerumunan. Lebih baik misalkan pembelajaran pukul 7 berarti 6.45 hadir ke sekolah sehingga anak-anak juga tidak terlalu lama menunggu di sekolahnya untuk mengikuti pembelajaran. Begitupun dengan kepulangan. Saya harapkan bagi Bapak Ibu yang menjemput, ya, bagi Bapak putra-putrinya dijemput, mohon untuk tepat waktu, ya. Karena nanti kan selain berarti kalau yang shift pagi itu pulang, nanti akan datang yang shift siang. Meskipun kami setting ada jeda ya, Bapak Ibu, ada jeda antara yang pulang dan yang datang siang gitu ya. Itu ada jeda. Tapi jangan sampai anak-anak yang kebagian shift pagi misalkan pulangnya itu lama karena belum dijemput sehingga kan akan terjadi kerumunan di sekolah ya. Kemudian yang ketiga, pastikan bahwa putra-putri Bapak Ibu yang akan hadir ke sekolah itu adalah benar-benar dalam keadaan sehat ya. Benar-benar dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, mohon kejujurannya ya Bapak Ibu. Meskipun tadi saya sampaikan tidak ada lagi alasan tidak menginginkan ya. Tapi dengan jujur ya Bapak Ibu ya, jangan mengada-ngada. Misalkan contoh mengada-ngada itu begini. Anaknya malas ke sekolah, ya sudah dibantu sama orang tuanya, lapor ke wali kelas. Anak saya tidak bisa hadir karena sakit, padahal hanya karena malas. Mohon sekali ya kejujurannya. Kalau anaknya malas, mohon Bapak Ibu dimotivasi karena bukan apa-apa. Kenapa pemerintah mewajibkan semester ini PTMT? Karena sudah terlihat yang namanya loss learning-nya Bapak Ibu ya. Terlihat sekali loss learning dan efek-efek negatif dari pembelajaran yang kurang maksimal di rumah itu. Ya. Tawuran, kemudian anak-anak berkeliaran tidak pugu dan seterusnya ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat ya kabar-kabar berita-berita di televisi ya. Itu kan akibat tidak terpantau atau tidak
terwadahi aktivitasnya ketika dulu dia di sekolah. Ya, jangan sampai Bapak Ibu menyetujui anaknya tidak hadir ke sekolah hanya karena malas ke sekolah. Ya, betul begitu. Kemudian yang keempat, wajib mematuhi protokol kesehatan. Ini syarat utama, jadi tidak bisa ditawar-menawar lagi. Yang namanya anak hadir ke sekolah wajib memakai masker, jaga jarak, kemudian ketika mau masuk kelas harus cuci tangan atau memakai hand sanitizer dan sebagainya. Nah, untuk hal ini, untuk protokol kesehatan di sekolah nanti akan disampaikan lebih detail oleh Pak Chandra ya, apa yang harus dibawa oleh anak-anak ke sekolah untuk protokol kesehatan ini. Kemudian yang kelengkapannya juga harus dibawa sendiri. Pak Ibu menyediakan cadangan, tetapi sekali lagi mohon maaf tidak bisa memenuhi seluruh siswa. Untuk artinya seperti masker, kami tidak bisa terus setiap hari memberikan masker kepada siswa ya Bapak Ibu. Kami juga dananya masker sendiri, hand sanitizer sendiri, dan ya cadangan memang sekolah juga ada kalau sedang urgent gitu ya. Kemudian yang keenam, membawa bekal atau sudah sarapan dari rumah ya, untuk mengantisipasi karena tidak ada di luar lingkungan sekolah. Jadi kalau misalkan yang tidak biasa sarapan pagi, bagi yang shift pagi, diusahakan sudah sarapan dari rumah. Kemudian yang ketujuh, isi buku pemantauan kesehatan siswa dari sekolah. Ya, seperti semester kemarin, sekolah menyediakan buku sederhana untuk memantau kesehatan siswa, mulai datang suhunya berapa, kemudian pulang jam berapa dari sekolah, dan seterusnya. Mohon bantuan dari Bapak Ibu orang tua untuk mengecek buku tersebut dan ikut menandatanganinya ya, karena di situ ada tanda tangan orang tua. Pengalaman semester kemarin yang saya perhatikan, banyak dari orang tua yang tidak menandatangani buku tersebut. Padahal kan itu penting. Bapak Ibu bisa melihat kartunya keluar dari sekolah atau selesai sekolah itu jam berapa. Kemudian tiba di rumah itu apa? Akan lihat ya. Misalkan pulang dari sekolah jam 10, anak tiba di rumah jam 2 siang, berarti kan anaknya kelayapan kemana-mana. Dan dari sekolah sudah jam 10. Nah, sama Bapak Ibu kepalanya untuk kemenangan begitu ya. Mohon bantuannya untuk memantau buku ini, termasuk dengan pernyataan dari orang tua di situ kalau anak berangkat tuh apakah dalam keadaan sehat atau tidak ya. Seperti itu. Dan yang ke-9, ada wajib scan QR code Peduli Lindungi kalau nanti sudah terpasang ya. Saat ini atau bulan ini mungkin belum bisa terpasang ya. Karena yang namanya meminta QR code Peduli Lindungi itu yang mengeluarkan bukan sekolah tapi dari Kementerian Kesehatan sendiri ya. Jadi kami sudah mendaftarkan tapi sampai saat ini belum ada balasan dari Kementerian Kesehatannya. Ya. Jadi untuk QR code pasti di bulan Januari ini belum terpasang. Mudah-mudahan di bulan Februari sudah ada ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Pak Kesehatan, dan untuk pembelajaran akan disampaikan oleh Pak Chandra. Mari kita sukseskan PTMT 100 ini dengan tetap mematuhi protokol COVID-19,
Terima kasih. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Semoga Bapak Ibu semua diberkati Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih untuk Pak Jajat untuk penyampaiannya. Selanjutnya untuk skenario pembelajaran akan disampaikan oleh Pak Chandra. Kepada Pak Chandra saya persilahkan. Terima kasih Bu Marisa, Bapak Ibu selamat pagi semuanya. Di sini saya akan sedikit berbagi sharing berkaitan dengan siapa. Saya mohon izin untuk berbagi screen. Suaranya kecil, Pak. Halo, apakah suaranya terdengar? Suaranya kecil, Pak, kurang terdengar. Halo, apakah sudah terdengar? Masih kecil, Pak, suaranya. Masih belum jelas. Apakah sudah terdengar, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. Headsetnya bermasalah. Agak lumayan, Pak. Ya. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan atau sedikit berbagi sharing berkaitan dengan teknis PTMT yang diadakan untuk bulan Januari. Di sini saya akan menganggarkan untuk bulan Januari karena untuk bulan Februari menunggu perkembangan yang mungkin berubah baik dari Kementerian Pendidikan maupun dari yayasan. Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa PTMT itu akan dilaksanakan Senin tanggal 17 Januari 2021. Nah, khusus untuk yang PTMT akan dilaksanakan selama 4 hari, terhitung dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Sedangkan di hari Jumat tidak dilaksanakan PTMT, tetapi dilakukan pembelajaran jarak jauh dengan alokasi waktu 3 jam. Kemudian yang keempat, tidak ada jam istirahat. Makanya tadi disampaikan berharap membawa bekal masing-masing. Masing-masing siswa akan melaksanakan PTMT dalam 1 harinya itu selama 3 jam. Dan pembelajaran jarak jauh selama 3 jam dalam 1 harinya. Yang keenam atau yang terakhir, siswa datang 15 menit sebelum proses pembelajaran PTMT untuk menghindari kerumunan di luar sekolah dikarenakan jam yang kemungkinan akan bersamaan dengan jam datang maupun jam pulang dari siswa TK, SD maupun dari kita sendiri. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk alur PTMT-nya. Yang pertama, dimulai dari jam 7 sampai jam 7.30 itu adalah screening prokes kesehatan. Screening prokes kesehatan, kemudian dimulai dari jam pertama itu jam 7.30 sampai dengan jam 9.30, jam pertama, kedua, dan ketiga. Itu untuk yang shift pertama, untuk siswa yang shift pertama. Itu dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Kemudian, untuk pulang dan siswa yang datang di shift kedua itu dikasih waktu kurang lebih 1 jam. Itu harapannya siswa sudah steril dari lapangan, siswa yang shift 1 ya. Kemudian 15 menit menjelang jam keempat, siswa baru datang gitu ya. Dan itu juga dilakukan screening prokes kesehatan. Jadi baik siswa yang datang maupun yang siswa pulang itu akan ada
screening prokes kesehatan. Untuk shift 2-nya atau siswa yang datang pembelajaran di sekolah itu mulai dari jam keempat sampai jam ke-6, yaitu jam 10.30 sampai jam 12.30. Nah, untuk pembagian siswa yang mendapat jatah masuk pagi atau siang itu sudah dikoordinir oleh wali kelas masing-masing, yang kemungkinan ya sudah diadakan di grup oleh orang tua maupun oleh siswa masing-masing. Kemudian jumlah siswa yang ada di dalam kelas itu berjumlah setengahnya dari total siswa yang ada di dalam kelas. Jadi kalau misalkan jumlah total katakanlah kelas 7A itu berarti 50% dari total siswa yang ada di kelas. Itu aku dengan Kamis. Kemudian di hari Jumatnya jam 7:10 sampai dengan 7:30 itu akan diadakan ujian, Bapak Ibu. Karena ini tidak ada PTMT, maka perwalian dan sistem pembelajaran itu menggunakan Zoom. Jam pertama itu dimulai dari jam 7.30 sampai berakhir jam ketiga 9.30. Nah, di hari Jumat ini sekolah akan dilakukan sterilisasi, gitu ya, penyemprotan. Setelah dari kegiatan PJJ, mungkin diadakan istirahat, jeda istirahat kurang lebih 30 menit atau 1 jam, baru dilanjutkan dengan kegiatan pramuka. Nah, pramuka ini juga rencananya akan sistem shifting juga. Sistem shiftingnya seperti misalkan itu Jumat keduanya Regu Putri, Jumat pertamanya Regu Putra datang ke sekolah, berarti Regu Putrinya melalui pembelajaran online, pramuka ya, online. Begitu pula sebaliknya, Jumat kedua Regu Putrinya datang ke sekolah, Regu Putranya secara online. Seperti itu. Kemudian selama bulan Januari ini untuk kegiatan ekstrakurikuler belum dapat dilaksanakan karena sesuai dengan arahan dari pihak yayasan. Bagaimana dengan siswa yang melaksanakan pembelajaran dari rumah? Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa siswa itu akan melaksanakan pembelajaran sistem asinkronus, mana mempelajari materi yang diberi Bapak Ibu guru secara atau fokus di pembelajaran sekolah. Jadi nanti siswa yang ada di rumah itu nanti akan diberikan materi-materi berupa PDF bisa jadi, kemudian video, kemudian modul-modul yang lainnya secara online. Kemudian jika siswa menjumpai kesulitan dalam proses pembelajaran asinkronus, pembelajaran mandiri di rumah, yang ada di SMP Yosudarso. Oke, saya cukup. Saya kembalikan kepada Bu Marisa. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut dengan protokol atau SOP PTMT yang akan disampaikan oleh Pak.
Baik, selamat pagi Ibu dan Bapak orang tua yang terhormat. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, Sampurasun. Hari ini saya akan menjelaskan tentang protokol kesehatan yang diterapkan di lingkungan sekolah Yosudarso Bandung. Oke, apakah sudah muncul, Bapak Ibu? Baik, Ibu dan Bapak, pada penjelasan kali ini di bagian protokol kesehatan, saya akan menjelaskan sedikit tentang alur kedatangan siswa. Jadi di sini sudah bisa terlihat ya Ibu dan Bapak tampilannya. Jadi ini kalau tampilan dari atas sekolah. Jadi Ibu dan Bapak itu ketika mengantar siswa atau siswa yang datang menggunakan ojek online atau kendaraan umum, itu datang masuk di gerbang 1 ya, yang paling dekat dengan jalan. Kemudian setelah masuk di gerbang 1, Ibu dan Bapak anaknya yang diantar akan diturunkan di pelatar di depan. Kemudian untuk ojek online itu tidak diperbolehkan masuk. Kemudian siswa akan berjalan, di sini ada antrian nanti tempat duduk. Nah, siswa akan berjalan bergantian. Nanti di sini ada tim Satgas yang akan mengecek suhu dan mencatat suhu kedatangan siswa. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, tadi yang disampaikan oleh Pak Jajat. Maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Oke, baik. Halo, sudah terdengar Ibu dan Bapak? Selamat pagi Bapak Ibu, kembali terdengar suaranya? Jelas pagi Pak. Ya. Jelas Pak, jelas. Ya baik, terima kasih Ibu dan Bapak, saya lanjutkan. Oke. Ya, ini alur kedatangan tadi ya, saya jelaskan sekali lagi. Jadi siswa datang di gerbang 1, kemudian nanti akan dicek suhunya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bapak Jajat, yaitu tentang logbook atau buku pemantauan siswa. Jadi nanti, ini tidak terlihat ya. Nah, buku pemantauan siswa itu nanti setiap siswa akan mendapatkan satu buku ini. Nah, di sini nanti akan dicatat suhu siswa ketika datang, kemudian jam kedatangan, ya, kemudian nanti suhu di dalam kelas, suhu ketika pulang dari sekolah, keluar dari kelas, dan juga kedatangan nanti di rumah. Nanti kalau yang siswa yang sudah melaksanakan PTMT di semester ganjil kemarin pasti sudah memiliki bukunya. Nah, untuk yang belum mendapatkan bukunya, nanti pada hari Senin akan dibagikan pada saat pendataan di depan. Nah, setelah itu putra-putri Bapak Ibu akan berjalan jaga jarak tentunya, ya, melewati lapangan olahraga atau lapangan upacara. Dan putra-putri Bapak Ibu akan diarahkan untuk bercuci tangan terlebih dahulu di depan pelataran TK. Di sini ada 5 tempat cuci tangan, ya. Di sini saya gambarkan 3, 2 lagi ada nanti di sebelah dekat pilar. Nah, nanti diarahkan untuk bercuci tangan. Setelah bercuci tangan nanti akan memasuki area penyemprotan desinfektan. Jadi putra-putri Bapak Ibu akan melewati satu ruangan dan akan disemprot dengan cairan desinfektan. Ya. Kemudian naik melalui tangga untuk menuju ke lantai 2. Nah, nanti setelah di kelas, nanti juga ada alur-alurnya, panah-panahnya, bagaimana untuk alur masuk dan bagaimana untuk alur keluar. Nah, nanti setelah pulang dari sekolah, putra-putri Bapak Ibu akan turun melalui tangga SD atau yang akan keluar di basement, tempat parkir mobil. Nah, putra-putri Bapak Ibu akan turun di sana, kemudian keluar kembali melewati ruangan desinfektan, disemprot kembali, kemudian keluar dan orang tua sudah menunggu untuk menjemput putra-putrinya. Nah, terkait poin pengantaran dan penjemputan, ya, kalau untuk di semester ganjil kemarin memang pemerintah itu mewajibkan putra-putrinya untuk diantar jemput di sekolah. Nah, untuk di semester genap ini pemerintah memang tidak mewajibkan untuk diantar jemput.
Tetapi ya pemerintah itu menghimbau ya jika memang orang tua memiliki rasa khawatir terhadap keselamatan putra-putrinya, ya tentu silakan Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktu mengantar putra-putrinya. Namun memang apabila memang memiliki kesibukan, nah disarankan putra-putri Bapak Ibu dapat menggunakan kendaraan yaitu ojek online gitu ya. Entah ojek online atau ojek pangkalan. Artinya dia hanya berdua dengan sang pengendara motor gitu ya. Nah, kalau untuk kendaraan umum memang tidak disarankan, tetapi memang kita juga sama-sama tahu untuk keselamatan di kendaraan umum kan berbeda, karena misalnya kita ambil contoh menaiki angkot itu kan angkot tidak ada batas minimumnya berapa gitu ya, kan angkot mah 75 gitu ya biasanya angkot itu ya sepenuhnya baru berangkat gitu. Nah itu kan kita harus menjaga itu supaya putra-putri Bapak Ibu pun tidak berdekatan dengan orang-orang lain. Nah, jadi disarankan jika memang bisa diantar lebih baik diantar, jika memang tidak bisa diantar disarankan untuk menggunakan ojek ya baik ojek online ataupun ojek pangkalan. Itu alur kedatangan siswa. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ini adalah denah ruang kelas. Tadi yang disampaikan oleh Pak Jajat dan Pak Chandra bahwa dalam satu ruangan kelas itu maksimal adalah 50% untuk PTMT di bulan Januari ini ya di semester genap ini. Jadi jika kita ambil kelas terbanyak di kelas 9, di kelas 8 itu total siswa ada 31 dibagi 2, jadi ada yang 15 dan ada 16 orang. Nah, itu sudah memenuhi kapasitas maksimum. Nah, jadi di dalam satu ruangan kelas Ibu dan Bapak itu tersedia ada 16 meja, 16 kursi. Jadi satu meja itu hanya boleh diduduki oleh satu orang siswa ya. Nah, jadi nanti denahnya seperti ini. Antar meja itu diberi jarak 1 meter ya baik ke samping maupun ke belakangnya. Kemudian tempat duduk siswa pun diberi jarak ya. Jadi misalkan ini sebelah kiri semua, ini sebelah kanan semua. Jadi seperti itu ya. Jadi ini denah tempat duduk nanti putra-putri Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan. Nah, aturan di dalam ruangan kelas ya, ini standar operasional di dalam ruangan kelas. Yang pertama adalah putra-putri Bapak Ibu wajib ya sekali masker itu selalu dikenakan dengan baik dan benar. Artinya tidak diturunkan, misalkan hanya menutupi mulut, hidungnya keluar, nah itu tidak disarankan. Itu akan tentu nanti guru yang dalam kelas akan menegur siswa tersebut. Nah, jadi diingatkan lagi pada siswanya untuk menggunakan masker dengan baik dan benar. Kemudian duduk sesuai tempat duduk yang telah ditentukan oleh wali kelas ya, artinya tidak pindah-pindah. Nah, nanti itu wali kelas akan menyampaikan tempat duduknya pada saat hari Senin datang ke sekolah. Nanti tempat duduknya si A di mana, si B di mana, si C di mana. Selanjutnya di dalam kelas juga siswa tidak diperkenankan untuk mondar-mandir saat KBM berlangsung. Artinya mengunjungi tetangganya, temannya di sebelahnya ya karena rindu ya, karena kangen sono gitunya. Nah, eta teh tidak diperbolehkan, artinya harus tetap duduk di tempat duduknya. Kemudian yang keempat adalah tidak diperkenankan meminjam peralatan teman ya, apa itu pulpen, pensil, buku ya, apalagi sendok makan. Nah, itu sangat tidak diperkenankan sama sekali ya. Nah, kemudian prokes di kelas oleh guru. Nah, protokol kesehatan yang dilakukan di kelas oleh guru apa? Yang pertama adalah mengecek suhu tubuh siswa per 1 jam sekali atau saat pergantian mata pelajaran. Ya, ini sudah mungkin yang pernah PTMT di semester ganjil sudah terbayang. Jadi pada saat pergantian jam pelajaran itu biasanya suhu siswa akan dicek kembali oleh guru kelasnya, ya, dan akan dicatat di buku logbook tadi, ya, yang dibagikan oleh sekolah nanti, ya, nanti akan dicatat di sana. Kemudian guru kelas juga akan mengecek logbook buku pemantauan siswa, ya, yang tadi. Jadi apakah temperatur tadi datang sudah dicatat ya di depan atau belum. Nanti prokes di kelas oleh guru akan diterapkan sedemikian rupa ya agar ketat mungkin. Kemudian, nah ini yang paling urgent, itu adalah memastikan peserta didik jika ada yang tiba-tiba sakit atau demam saat KBM berlangsung. Nah, SOP-nya adalah jika memang ada siswa yang tiba-tiba demam, sakit, ya, itu akan dijemput oleh tim Satgas Kesehatan. Jadi sekolah itu punya tim Satgas Kesehatan nanti yang akan menggunakan pakaian lengkap ber-APD gitu ya. Nah, nanti akan langsung diarahkan ke ruangan isolasi dan nanti mudah-mudahan kerjasama sekolah dengan puskesmas sudah bisa
berlanjut, nah nanti akan langsung diarahkan untuk diperiksa oleh bagian tim kesehatan puskesmas gitu ya. Itu untuk prokes di dalam ruangan kelas ya. Selanjutnya Ibu dan Bapak ya, kita sama-sama tahu bahwa pembelajaran akan dilaksanakan secara tatap muka. Nah, ini tentu akan pasti ada banyak pertanyaan dari Bapak Ibu terkait mata pelajaran yang praktikum. Ya, kita ambil contoh seperti mata pelajaran saya olahraga, kemudian mata pelajaran SBK, ya, kemudian mata pelajaran prakarya, kemudian mata pelajaran IPA, ya, yang ada praktikumnya, kemudian mungkin juga ada mata pelajaran akuntansi, mungkin di kelas 7 juga ada praktikumnya. Nah, itu pasti Bapak Ibu punya pertanyaan. Nah, saya akan jelaskan sekarang ya. Jadi kegiatan KBM praktikum, protokol kesehatannya bagaimana? Nah, sebelumnya 1 minggu kemarin ya Bapak Ibu guru yang berkaitan mata pelajaran dengan praktikum, saya, Ibu Lia, Bu Siska itu sudah menyampaikan sebelumnya kepada putra-putri Bapak Ibu apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, mungkin saya akan lebih pertegas lagi kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga memahami ya kondisi tersebut. Nah, jadi bagaimana protokol kesehatannya ketika kegiatan pembelajaran yang praktikum? Nah, saya akan mulai dari slide pertama yaitu ya ini yang wajib dibawa peserta didik ya. Nah, botol minum pribadi ya ini terkaitan juga dengan bekal ya. Jadi putra-putri Bapak Ibu mohon dibekali makannya, botol minumnya juga yang botol minum tumbler gitu ya. Jangan yang sekali pakai karena kan nanti kantin pun tidak jualan. Jadi diharapkan membawa botol yang bisa dipakai berulang kali atau tumbler gitu ya. Kita sambil mengurangi sampah juga di bumi kita ini. Kemudian sarung tangan latex. Nah, ini wajib sekali putra-putri Ibu bawa ketika jam pembelajaran yang menggunakan praktikum karena memang pemerintah sangat menghindari untuk penggunaan alat bersama ini. Nah, cara mensiasatinya, cara penggunaan alat bersama adalah menggunakan sarung tangan latex. Contoh misalkan nanti pembelajaran SBK, putra-putri Bapak Ibu ada materi gamelan ya, menggunakan alat musik Sunda. Nah, alat pemukulnya itu kan bisa bergantian. Nah, sarung tangan latex ini akan menghindari dari penggunaan alat bersama itu untuk protokol kesehatan. Jadi kan kalau dipegang langsung repot putra-putri harus cuci tangan lagi, hand sanitizer. Jadi kalau pakai latex itu sangat meminimalisir ketika putra-putri Bapak Ibu pun memakai sarung tangan latex, itu pasti otomatisasi dia juga akan ragu untuk menyentuh wajah, ya, menyentuh bagian hidung, bagian mata, bagian muka itu akan sedikit ragu karena saya pakai sarung tangan latex, pasti ini ada bakteri atau kuman yang menempel. Nah, kalau pakai tangan sendiri, langsung dipegang alatnya, misalnya sudah di hand sanitizer, kadang anak-anak sudah hand sanitizer juga ya begitu-gitu aja lah. Padahal cuci tangan kan harusnya 12 detik gitu ya, tapi langsung megang hidung. Nah itu kan kita harus menghindari itu. Makanya disarankan ini harus wajib dibawa oleh peserta didik ketika sekolah, yaitu adalah sarung tangan latex jika pembelajarannya adalah berkaitan dengan praktikum. Selanjutnya yaitu adalah wajib membawa masker cadangan. Nah, ini berkaitan juga dengan ini cenderung ke pembelajaran olahraga. Biasanya misalkan nanti pelajaran saya olahraga, kita olahraga di lapangan. Kemudian putra-putri Bapak Ibu berkeringat ya, maskernya basah. Nah, nanti ketika pulang atau ketika masuk lagi ke kelas kan sudah tidak nyaman, maskernya basah. Apalagi putra-putri Bapak Ibu misalkan yang berangkat ke sekolahnya tidak mandi dulu ya, berkeringat nanti dakian, maskernya jadi hitam gitu kan, di dalamnya itu kan sangat tidak nyaman gitu ya. Jadi lebih baik saya sarankan untuk membawa masker cadangan ya, masker cadangan untuk medis gitu ya, yang berupa medis gitu maksudnya, masker medis. Kemudian handuk kecil ini opsional, ini hanya berkaitan dengan untuk mata pelajaran olahraga saja. Jadi ini tidak perlu setiap hari dibawa ya, handuk kecil saja, jangan handuk hotel ya, atau handuk mandi gitu ya, nanti disangkanya mau numpang mandi di sekolah. Jadi handuk yang kecil saja ya, untuk ngelap wajah, ngelap tangan gitu kan. Jadi supaya kita juga mengurangi sampah tisu Bapak Ibu ya di sekolah kita, di bumi ini, supaya sampah tisu tidak terlalu banyak gitu ya, dan kita juga bisa menerapkan pola hidup sehat juga. Selanjutnya, sudah selesai dari saya. Jadi ini quote saja sedikit dari saya Bapak Ibu. Mereka yang merasa tidak punya waktu untuk berolahraga, cepat atau lambat harus meluangkan waktu untuk merawat penyakitnya sendiri. Jadi saya menekankan pada putra-putri Bapak Ibu di pelajaran saya untuk
bisa meluangkan waktu sedikit dalam berolahraga. Begitu ya. Kemudian ada tambahan sedikit Bapak Ibu ya, sebelum saya melanjutkan penjelasan tentang jadwal shifting ya. Jadi setelah ini saya akan menampilkan ya, yang namanya jadwal per kelas dari kelas 7A sampai dengan kelas 9B. Tapi sebelum saya sampaikan jadwalnya, sebelum saya perlihatkan ya. Jadi ada tambahan sedikit informasi Bapak Ibu. Jadi jadwal saya sambil share screen saja ya Bapak Ibu ya. Aduh, mana ini nggak bisa diklik ya. Kok menghalangi. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Ini saya ambil contoh satu untuk di kelas 7A. Nah, di kolom yang di bawah nih. Minggu berikutnya bergantian shifting pagi menjadi siang, shifting siang menjadi pagi, begitupun seterusnya. Artinya misalkan begini Bapak Ibu. Besok tanggal 17 hari Senin, putra-putri Bapak Ibu itu kebagiannya pagi. Ya, nih misalkan di kelas 7A nih Adi Jati Oman, Aurel, Axel, Gabriela dan seterusnya, tanggal 17 itu dia masuk pagi. Nah, ketika nanti tanggal 24 hari Senin berikutnya, berarti Adi Jati Oman dan rombongan ini masuk siang. Nah, yang Christian Ferdinand karena kemarin tanggal 17 masuknya siang menjadi pagi. Jadi artinya bergantian seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bergantian seminggu sekali ya. Putri Bapak Ibu, jadi nggak pagi-pagi terus ya, siang-siang terus, kasihan juga ya. Jadi tetap putra-putri Bapak Ibu akan diberlakukan adil ya, seperti itu. Jadi yang pagi minggu, misalkan kalau minggu depan itu kan sudah minggu ganjil. Nah, minggu ganjil itu masuk pagi tanggal 17 ya. Minggu genap maksudnya yang minggu ganjil ada yang jadwal siang. Nah, gantian. Ketika minggu genap yang siangnya masuk pagi ya, rombongan Christian Ferdinand ini sampai ke bawah masuk pagi. Nah, yang rombongan Adi Jati Oman masuknya siang gitu ya. Nah, ini sekilas jadwal untuk kelas 7A. Nanti juga akan di-share-kan oleh wali kelas masing-masing di grup orang tua. Jadi jadwalnya seperti ini. Saya perlihatkan sekelas ini kelas 7A karena jumlah siswa ada 24, jadi dibagi dua langsung. 12. Kemudian di kelas 7B, jadwal pertemuan tatap muka kelas 7B, siswanya ada 23 orang, 12 di pagi hari ya, di shifting yang ini rombongan Aelius sampai dengan Justin. Kemudian ini shifting siangnya dari Angelica sampai Verena. Nanti bergantian ya, berarti Angelica nanti kalau misalkan masuk Senin tanggal 24 ya, berarti Angelica masuknya pagi ya, Ael masuknya siang. Jangan tertukar ya Bapak Ibu, nanti jadwalnya pokoknya di-share-kan oleh wali kelas ya. Kemudian ini kelas 8. Nah, ini kelas 8 ini cukup banyak, rombongan kelasnya dalam satu kelas itu ada 31 orang. Jadi minggu pertama itu adalah 16 orang ya di jam pagi. Nah, jam siangnya 15 orang. Nanti minggu genap tanggal 24 ini Ernest dan rombongan masuk pagi. Agnes, Cecilia dan seterusnya masuk siang gitu ya. Kemudian ini untuk kelas 9A. Kelas 9A totalnya ada 26 orang. Ya, langsung dibagi dua, 13. Ini yang jadwal pagi, nanti per tanggal 17, Alfonsius sampai seterusnya, jadwal siang, Alvin sampai seterusnya. Nanti Alvin tanggal 24 masuknya pagi, Alfonsius Brian masuknya siang. Gitu ya. Kemudian, untuk kelas 9B, ya berjumlah 25 orang, 13 dan 12 orang. Ya, sama Alex sampai Vincent masuknya pagi, ya, nanti tanggal 17 Atalia sampai Stephen masuknya siang. Nah, nanti Atalia sampai Stephen tanggal 24 masuk pagi ya. Alex sampai Vincent masuk siang ya. Begitu kira-kira Bapak Ibu yang mau saya jelaskan. Nanti untuk jadwal ya secara rinci akan disampaikan oleh wali kelas melalui grup WA masing-masing. Jika masih memang ada yang mau didiskusikan dengan wali kelas, silakan nanti langsung didiskusikan oleh wali kelas. Nah, kemudian tambahan sedikit Bapak Ibu terkait tadi jadwal yang disampaikan oleh Pak Chandra ya. Jadi kan jam pelajaran itu 1, 2, 3 anak-anak PTMT dari 7.30 sampai 9.30. Nah, tampaknya ketika jam 9.30 siswa shifting pertama sudah pulang, itu setiap ruangan akan dilakukan sterilisasi ya. Jadi dalam waktu 1 jam itu sambil menunggu siswa siang datang ya, itu akan dilakukan sterilisasi setiap kelas. Nah, nanti hari Jumat itu baru seluruhnya
ya, nggak hanya ruangan kelas ya, dari depan, dari pintu gerbang, lorong, tangga, pelataran, ruangan guru, ruangan TU itu disterilisasi. Makanya Jumat tidak ada PTMT, semua siswa PJJ. Ya, sekali lagi Bapak Ibu saya jelaskan ya perbedaannya untuk sterilisasi ini. Kalau pada saat Senin sampai Kamis sterilisasi itu hanya dilakukan di ruangan kelas saja. Ya, pada saat jeda screening tadi dari 9.30 sampai 10.30 ada waktu 1 jam untuk tim Satgas mensterilisasi 5 kelas yang ada di SMP Sudarso ya, yang digunakan. Nah, kalau hari Jumat itu disterilisasi seluruhnya ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, saya punya alat semprotan yang kayak buat fogging itu ya Bapak Ibu ya, yang kalau DBD disemprot semua itu ya. Dari gerbang sampai ke toilet-toilet itu disemprot semua. Oh, astaga nazar. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, protokol kesehatan pasti akan dilaksanakan dengan sangat ketat. Ini Cireni ya. dikasih. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa. Masih banyak nggak? Ya masih banyak ya. Kok sebentar ya. Oke, ya jadi Bapak Ibu mungkin itu untuk penjelasan protokol kesehatan. Nanti apabila masih ada yang perlu ditanyakan, silakan Bapak Ibu bisa bertanya di bagian acara sesi tanya jawab ya. Sekian saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih, hatur nuhun, sampurasun. Baik, terima kasih Pak Torik untuk pemaparannya. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke pengumuman dari sekolah, saya meminta kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi link kehadiran. Linknya bisa Bapak Ibu dapatkan di kolom chat meeting kita hari ini. Bisa dibantu operator. Oke Bapak Ibu, link sudah dikirimkan di kolom komen, di kolom chat. Bapak Ibu bisa mengisi link tersebut sebagai kehadiran Bapak Ibu pada pagi hari ini. Oke, Bu Mariska. Halo Bu. Mungkin diberi kesempatan orang tua untuk kalau ada yang mau tanyakan Bu. Ada yang mau bertanya sepertinya Bu Marisa. Halo, Bu. Oh iya, sorry Pak, tadi suaranya ada gangguan. Bagaimana Ibu Christine? Pagi Bu, pagi ya, Pak. Ibu. Mau nanya, ini untuk setiap pakai glove-nya itu setiap pelajaran atau cuman pada saat ada kegiatan lain? Sorry Bu, bisa diulang? Ini Bu, untuk pakai glove itu maksudnya sarung tangan itu saat belajar atau mungkin saat olahraga atau sedang SBK? Oke, baik Ibu untuk pertanyaannya. Akan dijawab, biasanya jawab ya Ibu. Untuk sekarang kita... Terima kasih.
Baik, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Mauren Renata. Selamat pagi, Miss. Aku Ya. mau tanya tentang jadwal pramukanya. Kan katanya shifting juga kayak yang belajar biasa. Itu berarti nanti siangnya datang ke sekolah atau gimana? Oke, baik Ibu, kita tampung dulu pertanyaannya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Emilia. Selamat pagi, Miss. Pagi, Ibu. Saya mau tanya, apakah selama pelajaran olahraga itu masker harus dipakai? Makasih ya, Miss. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Ini terakhir. Oke, kepada Ibu orang tua dari Ivon, silakan Ibu. Saya mau tanya yang masalah jadwal anak-anak masuk dan pulang ya. Anak saya kan ada yang di SD juga. Kok jadwalnya berbeda ya? Sampai disesuaikan gitu Bu, biar nggak terlalu lama nunggunya dan anak-anak juga nggak menumpuk di sekolah juga gitu, menunggu dijemput. Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Bapak Ibu, kita selesaikan dulu untuk sesi 1 di 4 orang, nanti kita akan lanjut di sesi 2 untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, yang pertama untuk pertanyaan dari Mama Christine atau orang tua dari Olive akan dijelaskan atau dijawab oleh Pak Jajat. Silakan Pak Jajat. Ya, terima kasih Bu Marisa. Ibu Christine tadi bertanya mengenai sarung tangan ya, apakah dipakainya setiap hari selama PTM ataukah pada saat-saat jam pelajaran SBK atau olahraga dan sebagainya. Jadi Ibu Bapak untuk sarung tangan ya, nah setiap hari bawa saja ya, bawanya. Jadi di dalam tas anak-anak ada sarung tangan latex. Mengenai penggunaannya nanti disesuaikan dengan kebutuhan ya. Contoh ketika pelajaran olahraga, pas pelajaran olahraga bermain basket misalkan ya. Nah itu berarti perlu karena kan bersama-sama pasti akan memegang bola basket. Itu perlu menggunakan sarung tangan ya seperti itu. Atau misalkan ketika nanti pas mau praktikum IPA itu perlu. Tetapi ketika pembelajaran biasa, misalkan yang tidak ada barang-barang yang disentuh secara bersama, itu tidak perlu dipakai. Jadi penggunaan sarung tangan itu insidental tergantung dari situasi dan kondisi. Gitu ya Bu ya, mungkin bisa menjawab. Saya langsung saja juga menjelaskan untuk yang kedua. Nanti kalau ada tambahan mungkin akan dijelaskan juga oleh Pak Chandra ya. Untuk jadwal pramuka, tadi disampaikan bahwa akan dibuat shifting juga, betul. Ya, pramuka itu Bapak Ibu adalah ekskul wajib, ya, yang tidak bisa dilepaskan juga sama dengan mata pelajaran yang lain. Kenapa? Karena di dalam rapot sudah termasuk ke dalam ekskul yang harus ada. Di semester kemarin pun pramuka itu sudah dilaksanakan kepramukaan ini, tapi masih secara daring PKJJ. Nah, karena pramuka itu identiknya dengan hal-hal lapangan, ya, maka pramuka di semester ini sudah bisa diperbolehkan untuk ada di harga juga sudah tentu saja dengan proses pelajaran pramuka, akan diberlakukan shifting ya seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Chandra. Mungkin Jumat pertama untuk
dulu semua untuk jam 1.23 selesai, anak-anak siangnya ada yang harus hadir ke sekolah tergantung dari shifting pramuka tersebut. Begitu ya, mungkin tadi menjawab pertanyaan siapa, saya lupa lagi tadi. Kemudian yang ketiga, selama pelajaran olahraga masker pakai. Nah, ini kalau hal ini yang lebih jelas tahu pasti Pak Torik ya sebagai guru olahraganya. Seperti apa nanti pemakaian masker ini. Nanti Pak Torik yang akan menjelaskan. Kemudian untuk jadwal SD dan SMP tidak sama, ya jelas Bu, ya tidak mungkin sama karena alokasi waktunya juga beda. Kalau SD itu 1 jam pelajarnya 35 menit, kalau SMP 1 jam pelajarannya 40 menit. Ya, itu tidak bisa diubah. Sudah dari ketentuan pemerintahnya seperti itu. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahkan. Sehingga wajar kalau nanti ada gejlok dari jam pulangan, ya. Setiap jam pelajarannya berbeda. Ya paling selisihnya kalau misalnya 1-2 menit paling 15 menit Bu, ya nunggunya tidak akan lama, ya. Ini tidak bisa disamakan istilahnya. Jadwal SD juga 9.3 pulang itu nggak bisa ya, karena tergantung jam. Itu pertanyaan yang bisa saya jawab. Mungkin ada yang ditambahkan. Kalau ada yang ditambahkan silakan Pak Chandra. Dan jawab yang nomor cek 1, 2, 3. Pak Torik ada? Hadir Pak. Ya. Silakan Pak yang nomor 3 ya. Penggunaan masker selama olahraga. Terima kasih Pak Jajat dan terima kasih pertanyaannya tadi dari Ibu Emilia. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu tadi saya menyambungkan kembali, ini ada yang bertanya di kolom komentar ya berkaitan jadwal belajar dan jam masuknya disamakan. Nah, betul tadi yang disampaikan oleh Pak Jajat bahwa jamnya berbeda ya Ibu dan Bapak. Tapi kami wali kelas di kelas 7, 8 dan 9 itu sudah berkoordinasi dengan guru-guru di SD bagi Bapak Ibu yang memiliki adik di SD dan misalkan dari rombongan KHTEK itu sudah disamaratakan jadwalnya. Jadi nanti bila memang ada jadwal yang kurang cocok, misalkan ternyata belum sama dengan adiknya yang di SD, nanti mungkin bisa dikoordinasikan lagi dengan wali kelas setelah Zoom meeting ini selesai. Ya, jadi sementara wali kelas SD dan wali kelas SD itu sudah berkoordinasi. Jadi yang adiknya di SD pasti akan disamakan dengan jadwalnya SD gitu. Kalau adiknya SD masuk pagi, nah yang SMP juga masuk pagi. Nah, berkaitan tadi jam pulang, betul tadi kata Pak Jaja, pasti tidak akan sama Bu, karena jamnya berbeda ya, jam pelajarannya 35 dan 40, berbedanya hanya 15 menit. Nah, saya akan menjawab langsung pertanyaan tentang Ibu Emilia terkait penggunaan masker. Jadi Ibu dan Bapak semuanya, saya menjawab untuk semua saja. Jadi untuk penggunaan masker pada saat pembelajaran olahraga, setelah kemarin saya mengikuti pelatihan, tentu untuk penggunaan masker saat KBM olahraga berlangsung tetap digunakan. Ya, tetap digunakan dengan baik dan benar. Nah, untuk teknis pembelajaran pasti itu sudah menjadi keahlian saya. Jadi saya pasti tahu kapan anak perlu membuka masker dan tidak. Nah, saya sudah menyusun rencana itu ya. Saya juga sudah berkoordinasi dengan guru olahraga SD, Pak Herman. Jadi pada saat pembelajaran olahraga, misalkan ada 2 jam pelajaran olahraga, kita ambil 1 jam pelajaran dulu 40 menit. Nah, misalkan kita berkegiatan, saya langsung berkegiatan olahraga dengan anak-anak. Misalkan saya berkegiatan bola basket tadi, ya 15 menit berkegiatan. Nah, nanti ya pada saat 15 menit sudah dilaksanakan itu, ya kami guru olahraga saya dan Pak Herman itu sudah menyiapkan tempat khusus ya di bawah pohon yang rindang ya di dekat lapangan. Itu akan disediakan kursi ya. Akan disediakan kursi untuk putra-putri Bapak Ibu duduk ya untuk membuka masker sejenak
ya untuk menghirup udara segar ya jika kelelahan saat berolahraga. Jadi untuk teknis itu pasti saya juga tidak akan selama 80 menit olahraga terus kemudian anak pakai masker terus. Nah, saya juga pasti akan memberikan kesempatan untuk membuka masker dengan jaga jarak yang sangat cukup jauh dengan siswa-siswi yang lain dan di area yang clear, artinya udaranya cukup segar. Yang udara segar pasti di bawah pohon. Nah, itu sudah saya rancang sedemikian rupa dengan Pak Herman dari guru olahraga SD. Jadi untuk masker tetap digunakan, tapi nanti ada kesempatan ya untuk putra-putri Bapak Ibu melepaskan masker gitu ya, dan itu pun tidak lama ya. Jadi tetap saya pantau pada saat membuka masker, dan itu tidak sekaligus. Misalkan satu satu sesi 13 orang. Nah, tidak semuanya langsung 13 buka masker ya. Jadi misalkan 3 orang, 5 orang, itu saya sudah rancang sedemikian rupa ya. Begitu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Iya, baik Bapak Ibu, mungkin intinya sudah untuk pemakaian masker itu nanti akan disesuaikan dengan situasi kondisi. Tidak seterusnya 80 menit misalnya pelajaran olahraga, anak-anak beraktivitas fisik, lari misalkan atau bermain basket tetap memakai masker. Ya memang harus ada seperti itu, tapi ada juga sesi atau kesempatan oleh Pak Torik nanti anak-anak diberi kesempatan untuk menghirup udara yang segar ya setelah beraktivitas olahraga tersebut, dengan tentu saja protokol kesehatan diberlakukan, jaga jarak dan dikondisikan oleh Pak Torik. Begitu Bapak Ibu yang tadi bertanya mengenai pemakaian masker saat jam pelajaran olahraga. Silahkan dilanjutkan Bu Marisa. Ya, saya lanjutkan mungkin sebentar Pak ya, karena Bu Marisa terkendala jaringan. Nah, kita akan lanjutkan mungkin ke sesi kedua. Pertanyaan untuk di sesi kedua, tadi semua pertanyaan di sesi pertama sudah terjawab ya, 4 pertanyaan terkait sarung tangan latex, kemudian jadwal pramuka, kemudian penggunaan masker, dan jam kehadiran putra-putri Bapak Ibu. Sekarang kita akan lanjutkan untuk pertanyaan sesi kedua. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Jika masih ada kaitan hal yang tadi sudah dijelaskan masih belum jelas, silakan boleh bertanya, raise hand di Zoom meeting, atau mau bertanya melalui kolom komentar juga bisa. Ya. Silakan Bapak Ibu. Sambil menunggu yang bertanya, silakan Bapak Ibu yang belum mengisi link kehadiran, silakan diisi. Ya. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf tadi ada kendala jaringan sedikit. Silakan. 1.0 nih Wi-Fi-nya. Sepertinya tidak ada lagi yang mau memberikan pertanyaan. Apakah sudah jelas Bapak Ibu? Jelas, Bu. Oke. Mungkin nanti apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, boleh ditanya langsung oleh guru wali dari anak-anak Bapak Ibu.
Ya Bapak Ibu, sebelum kita oke baik Ibu, sebelum kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini, akan ada penyampaian pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Febri. Pertanyaan saja, bagi putra-putri Bapak yang sudah divaksin, baik vaksin pertama maupun vaksin kedua, ada kabar gembira dari pihak gereja San Paulus bahwa pihak gereja akan membantu kita untuk menguruskan kartu identitas anak atau biasa disebut dengan KIA. Tetapi ada beberapa syarat yang harus dikumpulkan oleh Bapak Ibu semua, maksimal paling lambat itu hari Rabu tanggal 19 Januari. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, fotokopi KTP orang tua, ayah dan ibu, baik yang domisili di kota maupun di kabupaten. Kemudian yang kedua, fotokopi kartu keluarga. Kemudian yang ketiga, fotokopi akte kelahiran. Dan yang keempat, pas foto 3x4, 2 buah dengan pose yang serius. Syarat tersebut bisa dititipkan di putra-putri Bapak Ibu saat mengikuti PTMT di sekolah. Dan anak juga bisa mengumpulkan syarat-syarat ini, bisa ke TU sekolah, maupun ke Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Begitu saja, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, jadi saya perjelas ya sedikit bahwa KIA itu sama dengan kalau yang kita sudah dewasa itu KTP ya. Jadi kan kadang-kadang anak juga ketika mau misalkan membuka rekening atau apa itu bukan kartu identitas tersebut. Ya, KTP KIA. Nah, pihak gereja Paulus itu memberikan bantuan kepada pihak sekolah kalau ada yang mau membuatkan KIA ini. Pihak gereja akan membantunya dengan syarat-syarat tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Febri. Tetapi untuk yang domisili di Kota Bandung, ya Bapak Ibu. Ya, Pak. Oh, saya sama. sudah konfirmasi ke Pak Sansan, katanya boleh yang kabupaten juga. Oh, syukur atau kalau begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini juga kerjasama yang baik antara sekolah dengan gereja. Jadi silakan Bapak Ibu, ini kesempatan langka. Kalau misalkan kita mengurus sendiri kan itu harus ke dinas catatan sipil ya kalau nggak salah. Itu Dukcapil ya, harus ke Dukcapil. Itu ribet Bapak Ibu. Nah, ini akan dibantu oleh gereja untuk pengurusannya. Ini kesempatan baik, silakan Bapak Ibu dimanfaatkan ya untuk anak-anaknya mendapatkan KIA. Terima kasih. Halo Bu Mariska, silakan lanjut. Maaf, tadi ada Bapak Ibu yang bertanya mengenai warna fotonya menggunakan background yang warna biru. Kemudian saya akan mengulang kembali untuk syarat pembuatan KI-nya. Yang pertama, fotokopi KTP orang tua, ayah dan ibu, baik yang domisili di kota maupun di kabupaten. Kemudian yang kedua, fotokopi kartu keluarga. Kemudian yang ketiga, fotokopi akte kelahiran. Dan yang keempat, pas foto 3x4, 2 buah dengan pose yang serius berwarna biru. Terima kasih. Bu, usianya sampai berapa katanya? Untuk usianya tidak diinfokan kemarin karena ini informasi juga akan disampaikan di SD, Pak. Kalau tidak salah, Bapak Ibu, kalau tidak salah ya, itu KIA itu untuk usia yang belum
17 ya, belum mendapatkan KTP. Berarti kan dari anak-anak TK juga sebenarnya bisa membuatkan KIA ya. Itu kan identitas, artinya disamakan dengan nomor di kartu keluarga ya. NIK itu kan ada NIK anak juga kan. Nah, itu akan ada tertera nomornya di situ di KIA itu. Gitu ya, sepengetahuan saya. Jadi silakan Bapak Ibu dimanfaatkan kesempatan ini. Tanya nggak? Mau tanya, Pak? Oh, masih ada yang mau bertanya. Silakan Bu, enggak? Halo Bu, ya. Halo. Iya Pak. Maaf, ini teh vaksin yang keberapa ya? Bu Febri, silakan dijawab. Untuk vaksin keberapa katanya KIA Untuk itu? vaksinnya, baik 1 maupun 2 sudah bisa. Yang penting Bapak Ibu syaratnya sudah divaksin. Sudah Kalau divaksin, yang belum, iya betul. Kalau Syaratnya yang, yang penting sudah divaksin. Nah, kalau yang belum divaksin, segera divaksin ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Oh iya, untuk syarat-syaratnya tadi, nanti saya akan teruskan kepada Bapak Ibu Wali Kelas. Kemudian Bapak Ibu Wali Kelas akan meneruskan ke grup anak-anak atau orang tua. Bu Febri, masih ada pertanyaan di chat tuh katanya. Bu Febri mau tanya, kalau kita orang tuanya KTP sama kartu keluarga sama akte anak Jambi gimana? Harus ada Ibu, karena kan nanti dikumpulkan. Tapi kalau misalnya di luar dari Kota Bandung atau kabupaten, nah itu saya harus konfirmasi dulu kepada pihak gerejanya apakah boleh atau enggak. Soalnya kalau di infonya sih untuk yang Kota Bandung dan juga kabupaten. Begitu. Oh gitu ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih ya Bu Febri. Baik Bu, sama-sama. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Iya Ibu, selamat pagi. Bu, saya mau bertanya, anak saya kan 2 nih, yang satu SD, yang satu SMP. Untuk SMP saya akan membuatkan KIA itu sendiri, tapi kalau untuk SD itu pemberiannya bisa dititipkan ke kakaknya yang SMP atau SD juga dia ke TU sendiri ya Bu ya? Terima kasih. Mungkin dipisah aja kali ya. Kalau yang SD untuk SD, kemudian untuk SMP ke SMP. Karena harus didata per jenjangnya Ibu. Oh iya baik, terima kasih Bu. Baik Bu. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Pagi Bu. Ya. Bu tadi waktu Zoom-nya Pak Torik di handphone saya lagi error. Jadi ada beberapa jadi yang nggak tahu gitu. Bisa di-share nanti yang diinfokan di Pak Torik itu. Terima kasih. Bisa Bu, nanti akan dibagikan di YouTube sekolah. Baik, terima kasih Bu. Ya Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, baik. Sepertinya sudah cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan segera menyudahi pertemuan kita hari ini. Kalau memang masih ada pertanyaan nanti, dengan kasih silakan Bapak Ibu menanyakan atau menghubungi wali kelas dari anak-anak Bapak Ibu. Dan kita akan tutup pertemuan hari ini di dalam doa. Dengan kasih saya minta kesediaan dari Bu Siska untuk memimpin kita di dalam doa. Oke, baik. Terima kasih Miss Mariska. Baik Bapak Ibu, Mama Papa sekalian, untuk di ujung acara ini, di awal kita membuka dengan yang baik, maka kita menutup juga dengan yang baik. Maka doa hari ini saya pimpin secara Katolik. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan dan kebersamaan kami hari ini. Berkat dan rahmat-Mu sehingga kami bisa berkumpul juga, sehingga kami bisa bersama-sama secara virtual membahas sosialisasi PTM bersama orang tua dan anak didik kami. Ya Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga acara sosialisasi PTM ini bisa berjalan dengan baik dan lancar.
Bapa di surga, biarlah lewat pertemuan ini kami bisa menjalin ikatan dan relasi yang baik, baik itu dengan orang tua, dengan anak didik kami maupun dengan pihak sekolah. Semoga segala rencana dan perihal yang telah kami persiapkan bisa berkenan di hadirat-Mu dan dapat memberikan yang terbaik bagi masa depan anak didik kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ibu Sita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri Zoom ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk foto bersama via virtual. Mari Bapak Ibu berikan senyuman terbaiknya. Saya ambil gambar kita. Oke. Ada yang order buat bekas. Sebentar ya Bapak Ibu. Aku motonya nggak gitu. Nggak gitu. Oke Bapak Ibu, saya hitung 1 sampai 3. Berikan senyuman terbaiknya ya Bapak Ibu. Ini untuk yang slide pertama. 1, 2. Oke, slide yang kedua, yang masih dimatiin kameranya mungkin boleh dinyalain ya Bapak Ibu. Saya hitung 1. Udah? Sudah? Sebentar Bapak Ibu. Oke. Slide kedua. Slide kedua, 1, 2. Oke, selanjutnya. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang masih bersedia tetap hadir di Zoom pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Bapak Ibu. Terima kasih. Sehat terus. Amin.